Menanggung derita karena menjadi korban kekerasan oleh suami sendiri sejak lama, D, ibu 4 anak ini berkalang duka nestapa ketika anak-anak yang dicinta harus kehilangan nyawa di tangan ayah kandung mereka sendiri. Dalamnya duka D melepas keempat anaknya ke pembaringan terakhir di TPU Perigi Sawangan Depok, Jawa Barat pada 10 Desember 2023 lalu benar-benar menyibak rasa pilu. Berbalut pakaian dan kerudung hitam, tatapan D begitu nanar. Tak ada lagi anak yang bisa dipeluk, hanya sebuah boneka kecil berwarna hijau yang didekap erat-erat. Dan bersama heboh kasus ini, tim Insert Investigasi mendatangi TKP yang menjadi saksi tragedi tentang kekejaman seorang ayah yang begitu tega menghilangkan nyawa keempat anaknya. Di kontrakan sederhana yang masih terpasang garis polisi itu, hadir pemandangan yang membuat renyuh siapa saja. Di bagian luar kontrakan yang sudah tertutup rapat tersebut, masih berjejal aneka mainan anak-anak. Mobil dan motor-motoran yang dulu menjadi teman bermain anak-anak D masih berada di TKP di sebuah kontrakan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Sekarang tim Insert Investigasi telah berada di kontrakan yang menjadi tempat atau tragedi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap 4 anaknya. Dan pemirsa bisa dilihat bahwa kontrakan ini sekarang sudah dipasangi garis polisi dan kondisi jendela serta pintu sudah tertutup rapat. Dan terkait dengan barang-barang pribadi keluarga masih terlihat juga di sisi depan kontrakan. Serta yang menjadi perhatian adalah mainan anak-anak, keempat anak yang menjadi korban seperti skuter serta motor-motoran kecil ini. Di atas pun masih ada 2 lagi, pemirsa. Ibu mana yang bisa tegar menghadapi realitas suram kehilangan anak-anak karena aksi keji suami sendiri? Rabu yang begitu kelabu pada 6 Desember 2023 lalu, di mana D yang kala itu masih terbaring di rumah sakit karena menjadi korban KDRT, harus bergulat dengan kenyataan pahit anak-anaknya telah tiada. Kisah pilu ini dituturkan D kepada Komnas Perlindungan Anak. Adalah para tetangga yang semula menaruh rasa curiga mengabarkan kepada D ada bau tak sedap yang muncul dari rumah kontrakan mereka. Terus kemudian hari Rabu pagi dikasih tahu sama yang dekat kontrakan itu di WA sama yang kontrakan itu ke Ibu D ditanya, rumah kamu kok bau tikus ya gitu. Terus dia bilang kok bau kayak tikus. Dia WA lah adiknya si Ibu D ini di WA. Terus kemudian pada saat di WA bilang coba kamu tolong lihat rumah itu. Hari Minggu ya, Minggu sore tuh saya udah ngerasain gitu bau yang nggak enak. Cuma saya nyari-nyari apa di mana gitu, tempat sampah kagak ada gitu. Ya udah itu aja. Dan akhirnya timbul, maksudnya dari warga sekitar tuh bagaimana saat itu, Mbak? Ya, warga ya mengetahui mungkin karena yang mempunyai kontrakan ini ya mungkin membongkarnya terpaksa gitu kali. Didobrak berarti? Iya didobrak. Sikap dia ya biasa aja seperti orang tua umumnya gitu. Perlakuannya baik sama anaknya. Kadang-kadang kalau misalnya dia udah selesai belanja nih, anaknya pengen masih ini lagi, mungkin dia udah gak megang duit ya, Dede udah kak atau kakak udah gitu, nanti lagi gitu aja udah. Nggak pernah bentak atau apa, nggak pernah. Di hadapan saya sih nggak seperti itu. Biasalah lah kayak orang tua umum normal aja, nggak itu. Ya biasa. Kadang istrinya di sini manca di motor gitu, nungguin di motor, nggak turun gitu. Jadi interaksi langsung mah nggak pernah ada, cuman apalagi gitu, mau belanja apa lagi, udah gitu aja, biasa aja. Bagi tetangga dan warga sekitar kontrakan D, keseharian keluarga ini dirasa tidak ada yang janggal. Tapi ketika kasus ini mengemuka, sederet fakta mengejutkan muncul menyisakan dada banyak orang di luar sana. Kepada Komnas Perlindungan Anak, D menyibak derita betapa ia sudah menjadi korban KDRT sejak lama. Bahkan sejak anak kedua mereka terlahir ke dunia, tak sekali 2 kali kekerasan dialaminya. Ketika dia tak kuat lagi menanggung luka lebam di bagian fisiknya, ia meminta berpisah dari pelaku. Tapi ini memicu amarah tersangka hingga membuat D kembali dianiaya sampai tak sadarkan diri saat dibawa ke rumah sakit. Jadi kenapa si pelaku ini sampai melakukan kekerasan terhadap Ibu D? Rupanya ada pemicu sebelumnya.
Jadi kekerasan ini sebenarnya terjadi itu bukan hanya sekali saja, tapi pada saat anak kedua lahir itu sudah terjadi kekerasan. Bahkan ketika dia mengandung anak yang keempat itu juga terjadi kekerasan. Konteksnya KDRT berarti? KDRT, ya. Terus kemudian karena sudah saking tidak tahannya dengan kondisi itu, Ibu D menyampaikan kepada si pelaku bahwa dia udah nggak kuat lagi, dan dia minta pisah dengan si pelaku tersebut. Sungguh zalim perlakuan yang dia lakukan. Kalau benar seperti yang kita baca di media ya, tentu tidak mungkin kita menanggapi kecuali mengatakan harus adanya keadilan. Keadilan mesti exist. Maka yang paling fair adalah dia harus menghadapi seluruh kesalahannya dan menghadapi seluruh hukum. Sistem hukum harus ditegakkan. Harus ditegakkan. Tidak memandang ini suami kepada istri, ayah kepada anak, tapi sistem hukum ditegakkan. Lantas, apa sebenarnya pemicu Pancadar Mansyah? Pelaku yang tak lain adalah suami D dan ayah kandung dari 4 anak malang tersebut hingga begitu tega menghilangkan nyawa darah dagingnya karena tertekan lantaran tak punya pekerjaan, ataukah ada motif lain yang membuatnya seperti tak memiliki hati nurani sama sekali? Pemeriksaan dari beberapa saksi dan disesuaikan dengan barang bukti yang sudah kami amankan. Motif tersangka P ini melakukan perbuatan keji tersebut adalah karena cemburu. Cemburu kepada istrinya, saudari D, sehingga akhirnya hari Sabtu pagi terjadi tindakan penganiayaan. Perasaan-perasaan kecewa, alasan perselingkuhan itu boleh jadi itu dibayangkan sedemikian rupa sebagai hal-hal yang sebenarnya tidak ada misalnya atau fiktif, tapi itu terbangun seakan-akan itu nyata di kepalanya. Nah, itu yang perlu dipastikan kembali dalam pengukuran psikiatri. Siapa yang tak meradang melihat derita dia sebagai istri sekaligus ibu? Sudah harus bekerja setiap hari sebagai tulang punggung keluarga, ia juga harus menerima kekerasan dari suaminya. Dari penuturan pemilik kontrakan, keluarga ini sudah menunggak selama 4 bulan. Tersangka dan keluarga mengontrak di tempat tersebut sejak April 2022 lalu dengan biaya 2,5 juta rupiah per bulan. Ya cuma saya akan bayar. Iya. Terus saya japri, Pak, sepertinya kesabaran saya sudah habis. Ya, saya kasih batas toleransi sampai tanggal 15 bulan ini. Untuk selanjutnya silakan. Cuma nggak bilang angkat kaki doang, saya cari kontrakan. Karena dia tidak bekerja, terus mungkin istrinya yang bekerja di luar, dianya nganggur. Mungkin awal perbuatan itu kayaknya dari nganggur itu biasanya di rumah, terus mungkin cemburu atau jadi dia merasa lebih rendah atau gimana gitu. Tapi kan balik lagi jangan anak yang dijadiin korban gitu. Mestinya orang tua kan bijaksana ya, apalagi ayah. Ayah kan harusnya melindungi, seorang ayah melindungi anak-anaknya bukan membunuh. Ada beberapa hal yang bisa melatar belakangi seseorang itu melakukan tindakan pembunuhan ya. Yang biasa disebut orang itu misalnya tadi ada kekecewaan, sakit hati, dendam dan sebagainya. Itu digolongkan dalam konflik sosio-emosional namanya. Nah, itu bisa saja terjadi dan biasanya ini adalah titik puncak gitu. Kalau balon itu ibaratnya dia sudah pecah. Membuat banyak orang geram, tindak KDRT seperti menjadi lingkaran setan tak kunjung usai. Dari korban, mungkin ada ketakutan yang menghantui, sehingga begitu sulit keluar dari belenggu ini. Sementara, bagi orang di sekitar, Komnas Perlindungan Anak juga menghimbau untuk meningkatkan rasa empati. Jika mengetahui ada KDRT, maka anak-anak harus segera diselamatkan. Sebab, anak yang tak tahu apa-apa, tak jarang harus menjadi korban, bahkan mengalami nasib naas kehilangan nyawa, seperti 4 anak di Jagakarsa itu. Jika memang ada anak yang dalam kondisi bahaya ataupun dalam mendengar keluarga tersebut mengalami ribut atau cekcok dalam rumah tangga, itu peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi hari ini banyak sekali ketika anak sudah dalam kondisi bahaya, teraniaya, semua mendiamkan. Dan hari ini jumlah anak yang menjadi korban itu sangat banyak dari kasus-kasus kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Lebih
baik dalam kondisi preventif mencegah. Bahkan jika memungkinkan secara berkala kita datang ke psikolog untuk memastikan apakah ada sebuah gangguan yang muncul dalam perilaku ataupun mental kita, terutama ketika seseorang mengalami sebuah peristiwa kekerasan, penolakan, kehilangan, atau hal-hal yang bisa memunculkan agresivitas dan impulsivitas tidak terkendali. Apa yang membuat sejumlah orang seperti begitu mudah tersulut emosi? Pertanyaan ini juga menyertai cerita pilu seorang lansia pemilik bengkel berusia 75 tahun di Bogor yang diduga dianiaya tetangganya sendiri. Lantas, seperti apa awal mula keributan yang membuat korban diduga dianiaya oleh pelaku yang tak lain tetangganya? Simak penelusuran tim Insert Investigasi sesaat lagi.